Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nafil Adkiana, NPM 2403050038. Di sini saya akan melakukan uji coba beda dua kelompok. Yang pertama akan melakukan tes normality. Datanya langsung saja copy paste dari Excel. Terus paste di SPSS yang data view. Terus ke variable view. Nama yang pertama diganti model, yang kedua diganti nilai. Terus desimalnya diganti 0 semua. Terus measure yang pertama nominal, yang kedua scale. Terus ke analyze, descriptive statistics, terus explore. Terus yang model ke faktor, yang nilai ke dependent list. Terus ke plots, normality plot with test, continue. Oke. Test of normality digunakan untuk mengetahui apakah data hasil belajar siswa itu berdistribusi normal atau tidak. Karena di sini sampelnya ada 30 dan 30 itu kurang dari 50, maka kita fokus ke Shapiro-Wilk. Di sini sig yang pertama itu 0,812 dan sig yang kedua itu 0,742. Yang berarti sig pada model kedua model ini menunjukkan angka lebih besar dari 0,05. Maka data hasil belajar siswa berdistribusi normal. Kita akan lanjut ke tes homogeneity, lanjut ke analyze, terus compare means, terus one way ANOVA, model ke faktor, nilai ke dependent list. Terus option, centang homogeneity of variance, continue, oke. Test of homogeneity ini untuk mengetahui apakah varian data antara kelompok eksperimen dan kelompok kontrol itu sama atau berbeda. Nah, di sini sig dari base of on mean itu 0,605. Nah, angka tersebut lebih besar dari 0,05, maka varian dua kelompok adalah homogen. Terus selanjutnya di tabel ANOVA, di sini menunjukkan signya 0,001. Itu kurang dari 0,05, maka terdapat perbedaan yang sangat signifikan antara kelompok. Selanjutnya, kita ke analyze, compare means, terus independent simple t-test. Yang model ke grouping variabel dan nilai ke test variabel. Terus, oke. Nah, di sini independent sample test digunakan untuk menjawab hipotesis penelitian apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar
yang signifikan antara model satu dengan model 2 dikarenakan data ini adalah data homogen. Maka cara membacanya pada equal variance assessment DF-nya 58 diperoleh dari rumus N1 plus N2 min 2 sampel 1 plus sampel 2 min 2 dan bertemu hasil 58. Kemudian pada bagian Sig Thailand itu nilai kurang dari 0,001. Nah, 0,001 ini kurang dari 0,01. Angka tersebut kurang dari 0,05. Maka HO-nya ditolak dan H1-nya diterima. Artinya, terdapat perbedaan rata-rata hasil belajar yang signifikan antara dua kelompok. Kemudian di sini mean difference-nya 7,900. Hmm, atau perbedaan rata-rata kelompok, maka model satu memiliki rata-rata 7,9 lebih tinggi daripada model 2. Kemudian standar error difference-nya 1,711. Jadi, semakin nilai makin sama estimasi perbedaan rata-rata, kemudian di 95% confidence interval of the difference-nya diperoleh karena menggunakan alfa 0,05. Rata-rata selisih di antara 4,475 dan 11,325 dikarenakan seluruh interval di sini bernilai positif, maka kedua kelompok benar signifikan. Kemudian di tabel independent sample effect size menggunakan Cohens di pada poin estimate-nya 1,192. Nilai tersebut memiliki kategori lebih besar dari 1,00, artinya sangat besar. Angka tersebut pada kategori sangat besar, maka dapat disimpulkan bahwa efek penerapan model PBL terdapat hasil belajar sangatlah besar. Sekian, terima kasih.